Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Pratama. Adalah seorang guru di SMA Negeri 7 Palu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 7 Palu. Praktik pembelajaran kali ini saya akan melaksanakan pada kelas 12 dengan materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semua sehat hari ini? Ya. Alhamdulillah. Ya. Semoga apa yang kita harapkan hari ini bisa berjalan dengan lancar, ya. Dengan itu, sebelum kita memulai pembelajaran, agar apa yang kita harapkan berjalan dengan lancar dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, salah satu dari siswa bisa memimpin. Ya, berdiri. Oke teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini semua hadir? Ya. Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau hari ini semua hadir, ya. Semoga pembelajaran kali ini ya bisa diserap dengan baik, ya. Agar pembelajaran pada pagi hari ini semangat, ya. Bapak meminta kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Salah satu dari teman kalian akan memimpin lagu Garuda Pancasila di depan, ya. Jadi semua berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, ya, tepuk tangan semua dulu. Sebelum Bapak lanjut, ya, Bapak mau mengingatkan kalian lagi tentang pembelajaran kita minggu lalu, ya, terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, ya. Apa itu pelanggaran hak? Ada yang bisa jawab? Ya. Pelanggaran hak. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Ya, tepuk tangan dulu. Karena pelanggaran hak sudah dijawab tadi, Bapak mau bertanya lagi tentang apa sih pengingkaran kewajiban warga negara itu? Ada yang bisa jawab? Pengingkaran kewajiban warga negara adalah sikap dan perilaku seseorang saat tidak melaksanakan
menjalankan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Ya, tepuk tangan dulu. Karena kalian sudah bisa menjawab tadi, Bapak minta salah satu contoh dari pelanggaran hak. Ada yang bisa jawab? Pak. Contoh sederhananya adalah melarang anak untuk sekolah, padahal setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Tindakan diskriminasi juga termasuk dalam tindakan pelanggaran hak. Ya, tepuk tangan. Cepat sekali ya. Siapa yang bisa jawab contoh dari pengingkaran kewajiban warga negara? Ya, silakan. Warga negara tidak peduli dengan pendidikan di lingkungan, khususnya keluarga. Warga negara ikut membuat kerusuhan di negara lain. Warga negara mengambil hak warga negara lain. Tidak membayar pajak, tidak mentaati peraturan lalu lintas, merusak fasilitas umum. Ya, tepuk tangan. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran ya, Bapak mau menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan tujuan pembelajaran? Ya, silakan. Tujuan pembelajaran: 1. Menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Ya, tepuk tangan. Di situ kalau di belakang. Tujuan pembelajaran yang kedua, anggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Yang ketiga, Tujuan pembelajaran ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ya tepuk tangan. Terakhir, siapa yang bisa bacakan saya? Oke, silakan. Tujuan pembelajaran 4. Menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi kita pada pagi hari ini masuk di bagian C, yakni kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, bisa kalian lihat di depan itu? Bisa. Di situ beberapa faktor ya yang menjadikan atau yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, siapa bisa baca? Ya, silakan. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Ya, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Jadi, siapa yang egois itu ya atau mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan keutuhan keluarga atau teman, itu melanggar yang namanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya, yang kedua, ada yang bisa bacakan Bapak lagi? Ya, silakan. Kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Ya, salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara itu rendah. Ya, oke. Ketiga, ya. Ketiga, tidak toleran. Nah, tidak toleran. Oke, yang keempat. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Oke, ya. Jadi dari keempat-empatnya tadi itu adalah faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Ya, itu muncul dari manusia yang egois. Ya, manusia yang mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan lingkungan sekitar. Ya, banyak ya seperti itu. Jadi dia muncul yang namanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang paling terakhir itu ada penyalahgunaan kekuasaan. Ini semua ya, pemerintah misalnya ya menyalahgunakan kekuasaannya karena dia yang berkuasa misalnya, jadi semena-mena. Nah, itu juga melanggar hak ya warga negara. Oke.
Sampai di sini paham ini? Ya. Hingga saat ini masih banyak perilaku yang dianggap melanggar hak warga negara, ya, baik yang dilakukan oleh negara maupun warga lainnya, misalnya korupsi dan pemberian upah buruh yang rendah, ya. Jadi pelanggaran hak itu masih banyak, ya, atau perilakunya itu masih banyak dilakukan oleh warga negara, ya, terutama di bidang korupsi, ya. Orang-orang itu korupsi itu melanggar hak orang, ya. Itu seharusnya uang untuk dibangunkan pembangunan untuk bangsa dan negara, dibangunkan jalan untuk haknya orang melakukan perjalanan, dibangunkan jembatan untuk penyeberangan orang melakukan aktivitas, tapi dikorupsi, ya, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Pemberian upah buruh yang rendah, ya, itu juga melanggar hak, ya. Siapa buruh itu? Buruh yang ada di karyawan ada di pabrik, terus dimanapun itu buruh ada, ya. Misalnya dia sudah gajian, tapi gajinya itu tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan, nah itu yang melanggar hak warga negara. Sampai di sini paham ini? Oke. Bapak tampilkan itu contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Ini yang parah, ya. Ada yang bisa bacakan Bapak lagi? Ya, silakan. Ya. Peristiwa penculikan para aktivis politik 1998. Kasus terbunuhnya Mastina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Korong, Jawa Timur 1994. Ya. Yang ketiga, ya. Siapa lagi yang bisa bacakan? Saya Pak. Ya, silakan. Nomor 3. Kasus terbunuhnya wartawan Budin dan Harian Bumung Bernas 1996 Yogyakarta. Ya. 4. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1998. Ya. 5. Kasus bom Bali 2002. Ya, itu contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, ya. Yang paling fenomenal, ya. Yang paling fenomenal itu yang pertama itu peristiwa penculikan para aktivis politik di tahun 1998 dan itu terbunuhnya seorang pekerja wanita yang bernama Marsina. Terus peristiwa Trisakti dan Semanggi ini ada korelasinya dengan nomor 1, ya. Terus kasus bom Bali, ya. Itu peristiwa Trisakti dan Semanggi itu kurang lebih itu puluhan orang meninggal dunia ditembak menggunakan peluru tajam untuk menumbangkan rezim Soeharto pada saat itu, ya. Itu sudah demo, ya. Terus itu penculikan para aktivis ini terjadi di zaman Orde Baru, di zamannya Pak Harto. Terus lepas dari situ terjadi lagi kasus bom Bali 2002, ya, di Hotel Ritz-Carlton di Bali. Itu memakan korban jiwa juga, ya, baik wisatawan mancanegara dan warga negara Indonesia sendiri yang berada di hotel itu, ya. Pelakunya sudah dihukum maksimal. Ada beberapa yang dihukum mati, dihukum tembak, dan ada yang dihukum 20 tahun atau mungkin seumur hidup, ya. Tapi sampai sekarang sudah sadar dan membantu pemerintah untuk menyadarkan, ya, para teroris yang masih berkeliaran dan yang ada di penjara sekarang, ya, agar insaf dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia, ya. Sampai di sini, paham? Ya. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga juga ada pelanggaran HAM juga, ya. Ya. Contohnya
orang tua memaksakan keinginan kepada anaknya. Terus orang tua menganiaya anaknya, itu salah satu pelanggaran hak ya. Karena sekarang sudah ada yang namanya undang-undang perlindungan anak. Terus ini yang lebih parah ya, anak melawan orang tua atau menganiaya orang tua atau saudaranya ya, itu yang sering terjadi ya. Itu dosanya luar biasa itu. Selain dosa, selain pelanggaran dan dijerat oleh undang-undang, itu dosanya itu luar biasa ya. Saya tekankan dosanya itu luar biasa. Terus majikan memperlakukan asisten rumah tangga sewenang-wenang dan tidak memedulikan hak-haknya ya. Biasa terjadi apalagi namanya di lingkungan keluarga itu ada yang namanya asisten rumah tangga atau pembantu yang melakukan aktivitas sehari-hari di dalam rumah, membantu keluarga ya. Namun hak-haknya itu tidak dipenuhi. Misalnya gajinya dibayar lama atau telat ya, tertunda, dan biasanya itu disiksa ya. Itu menjadi kasus pelanggaran hak dalam keluarga ya, seperti itu. Terus pelanggaran hak di sekolah, oknum guru melakukan kekerasan fisik kepada siswanya ya, itu juga ya. Terus oknum siswa senior melakukan tindak kekerasan fisik dan mental kepada juniornya. Nah itu jangan kalian sudah jadi senior nanti kalian lagi yang melakukan pelanggaran hak, nggak boleh ya. Siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan siswa dari sekolah lain ya. Alhamdulillah SMA 7 tidak pernah melakukan hal ini ya, karena kita itu semua bersaudara ya. Tepuk tangan dulu. Ya, contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat ya, karena kita sudah sekolah, kita masuk di masyarakat. Pertikaian antar kelompok atau antar geng ya, antar suku, ya tawuran ya, biar terjadi di kalangan masyarakat. Terus penculikan bayi dan atau anak ya. Terus pembunuhan, ini sudah pasti ya, itu sangat-sangat melanggar hak ya. Merusak sarana dan fasilitas umum, nah ini sering biasa dilakukan oleh anak muda. Coret-coret dinding yang bagus-bagus di jalan, dicopot-copot ya, itu namanya merusak fasilitas umum ya. Itu melanggar hak juga ya. Misalnya pelanggarannya jembatan ya, jembatan yang bagus yang bisa dipakai orang untuk foto-foto dicoret-coret, tidak bagus ya, begitu ya. Ada yang bisa bantu Bapak untuk bacakan itu? Di dalam masyarakat sering ditemukan adanya pelanggaran kewajiban. Salah satunya yaitu melakukan pelanggaran hukum. Misalnya pelanggaran tertib lalu lintas seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, melanggar aturan lalu lintas dan tidak menggunakan. Iya ya. Di dalam masyarakat juga biasa sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban ya, melanggar tata tertib lalu lintas ya, tidak memakai helm itu atau tidak berkendara ugal-ugalan, itu melanggar kewajiban ya, melanggar atau mengingkari kewajiban ya, sebagai warga negara. Sampai di sini apa yang Bapak jelaskan itu paham semua? Ya, Bapak mau bagi kalian ke 4 kelompok ya. Kelompok pertama apa? Kelompok NKRI, terus kelompok Bhinneka Tunggal Ika, kelompok Nusantara, dan kelompok Pancasila ya. Secara heterogen akan Bapak bagi jadi 4 kelompok ya. Semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Jadi Bapak akan membagikan sebuah lembar kerja peserta didik ya, untuk di kelompok masing-masing ya. Di sini nanti kalian membaca apa kegiatan yang dilakukan di dalam lembar
kerja peserta didik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NKRI akan membacakan hasil diskusi kami. Merusak fasilitas umum dan membuang sampah sembarangan. Tindakan ini merupakan pengingkaran atas kewajiban terhadap lingkungan dan alam sekitar. Contohnya, mencoret halte, merusak tempat sampah, membuang sampah tidak pada tempatnya, dan lain-lain. Penyebab kasus atau masalah itu terjadi. Penyebab buruknya fasilitas umum sangat erat kaitannya dengan pemerintahan dan masyarakat, disebabkan oleh masyarakat tidak bertanggung jawab yang telah merusak fasilitas umum, serta fasilitas umum yang sudah rapuh termakan usia yang tidak dijaga. Ini dikarenakan juga karena lemahnya pengawasan dari pemerintah, jawab moral dan penyedia jasa. Inilah yang menyebabkan buruknya fasilitas umum, yaitu pemerintahan serta masyarakat sendiri. Proses rusaknya fasilitas umum dimulai dengan adanya rasa tidak tanggung jawab dari lapisan masyarakat, baik oleh
orang dalam negaranya. Hal tersebut tentu akan merugikan banyak orang. Tangan dulu untuk kelompok pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nusantara ingin mempresentasikan hasil kasus atau masalah tindakan tidak mau atau menghindari pembayaran pajak. Tindakan ini mengingkari kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 23A UUD 1945. Strategi pertama adalah memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. Perbaikan pelayanan perlu dilakukan karena dalam praktik di lapangan masih ada ketidakpuasan terhadap keamanan dan kenyamanan. Perbaikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Nasib. Ada yang mau bertanya? Kami dari kelompok Bineka Tunggal Ika akan mempertanyakan apa pentingnya membayar pajak. Saya sangat menjawabnya. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila ingin mempresentasikan hasil usulan pada hari ini. Kasus atau masalah proses penegakan hukum belum optimal. Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum Indonesia seharusnya membangun sistem penegakan hukum yang adil, bersih dan berwibawa. Artinya, setiap pelaku pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara akan mendapatkan sanksi. Dan presentasi dari mereka. Ada yang mau bertanya? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar perlindungan hukum dapat secara optimal dapat diwujudkan? Tentang seleksi aparat penegak hukum, meningkatkan kualitas SDM aparat penegak hukum agar seperti aparat hukum yang berintegritas dan bertanggung jawab. Melakukan proses hukum yang adil dan pihak yang tertentu. Memberikan bantuan hukum kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bineka Tunggal Ika akan mempresentasikan hasil ketika tentang pelanggaran lalu lintas atau berkendara di atas trotoar dan lain-lain. Penyebab faktor utama penyebab pelanggaran lalu lintas adalah minimnya pengetahuan soal aturan terhadap membuat pelanggaran dan berulang-ulang. Penyelesaian masyarakat berinisiatif untuk mempelajari seperti apa pelanggaran lalu lintas. Demikian hasil bagaimana dampak pelanggaran lalu lintas. Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi hari ini. Saya harapkan kalian bisa menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Ada yang bisa coba untuk menyimpulkan? Ya, berdiri. Dari pembelajaran ini dapat saya simpulkan, negara akan dapat berjalan dengan baik bila warga negaranya mendukung. Ada beberapa hal yang merupakan kewajiban dari warga negara dan sebaliknya. Ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dari negara. Demikian pula dengan hak. Ada beberapa hal yang menjadi hak dari negara dan demikian pula ada beberapa hak yang menjadi hak dari warga negara. Jaminan hak dan kewajiban antar negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 adalah Konstitusi Republik Indonesia. Bapak akan menginformasikan terkait pembelajaran kita berikutnya, ya, yakni tentang upaya penegakan kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya, terlebih dahulu kita membaca doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa baca doa? Ya, silakan berdiri. Teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan ucapan Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi